Pria ini namanya David. David adalah promotor atau pengelola konser-konser musik di negara Australia. Kehidupan David bisa dibilang sempurna. Punya istri bernama Helen, nama anak lucu-lucu dan bisnisnya sukses. Dia tak punya alasan untuk tak bersyukur. Suatu malam, David memberitahu Helen kalau dia berencana ingin menginvestasikan seluruh uang tabungan keluarga untuk mengadakan konser super megah dan mengundang penyanyi terkenal. David yakin konser terbesar sepanjang karirnya ini akan sukses besar. Mendengar ambisi sang suami, sebagai istri Helen hanya bisa mendukung. Namun sayang, tak berjalan sesuai harapan. Karena di tahun itu tiba-tiba ekonomi Australia mengalami krisis. Acara konser David sepi pengunjung dan gagal total. David pun bangkrut. Satu minggu setelah konser, terlihat David sedang mencoba menghubungi manajer si penyanyi Amerika untuk minta keringanan pembayaran. Dari konser kemarin, dia sama sekali tak dapat untung, bahkan rugi besar, dan seluruh uang tabungannya habis. Tapi permohonannya ditolak karena si penyanyi Amerika sudah tampil. David harus bayar sesuai kesepakatan awal. David pun lemas. I'm gonna lose everything. Sesampainya di rumah, keluarga dan teman-temannya membuat pesta kejutan ulang tahun untuk David. Helen? Hey. Malamnya di tengah pesta, Helen mengumumkan kalau sekarang dia sedang hamil anak ketujuh. Semua orang ikut bahagia kecuali David. Son. Selesai acara, di kamar setelah mengumpulkan keberanian, David akhirnya cerita ke Helen kalau konsernya minggu kemarin gagal total. Sekarang keluarga kita punya hutang sangat besar. Mendengar kabar itu, Helen syok. Besoknya, David mencoba menghubungi satu persatu temannya untuk minta pekerjaan. Alhamdulillah ada satu teman yang menawarkan pekerjaan tapi di Amerika. Jika berminat, minggu depan David bisa berangkat ke Amerika dan menemuinya di kota Nashville. Besoknya David diskusi dengan Helen. David janji kita hanya butuh waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun saat ekonomi keluarga kita sudah stabil, maka kita bisa pulang ke Australia lagi. Meski berat, Helen memutuskan percaya pada suaminya. Beberapa hari kemudian, setelah menjual rumah untuk bayar hutang dan ongkos pergi, David sekeluarga pamit ke kakek nenek. Sebelum pergi, ibu memberikan surat pada Helen, lalu berpesan bacalah surat itu saat sampai di Amerika. Ketika semua siap, keluarga David pun berangkat. Sesampainya di Amerika, waktu petugas imigrasi bertanya berapa lama keluarga David akan tinggal, David menjawab 6 bulan. Tapi salah satu anaknya malah keceplosan bilang 2 tahun. Petugas yang curiga lalu membawa mereka ke ruangan pemeriksaan. Sebenarnya karena uangnya tak cukup, David hanya mengurus visa selama 6 bulan. Lewat 6 bulan dia terpaksa harus jadi imigran gelap dulu sampai 2 tahun. Beruntung waktu petugas membongkar koper, dia menemukan surat dari ibu. Saat dibaca, di suratnya tertulis sampai jumpa 6 bulan lagi. Berkat surat ibu itu, petugas akhirnya percaya lalu mengizinkan mereka lewat. Free to go.
I'll be safe home. No, never will I roam. Sayangnya karena terlalu lama diperiksa, mereka ketinggalan pesawat dan harus naik kereta. The train is approaching Kansas City Union Station. Malam hari di stasiun transit, David berusaha menghubungi temannya dari telepon umum. Harusnya mereka bertemu 2 hari kemarin, tapi dia baru datang sekarang gara-gara ketinggalan pesawat. Karena tak ada jawaban, David pun melanjutkan perjalanan. Besok malam saat sampai di rumah kontrakan, semua kaget kenapa rumah kosong tak ada barang. Helen yang tak ingin anak-anaknya sakit pun menyusun baju untuk dijadikan alas tidur. What are we gonna do? I'll be in Loki. Mom. Keesokan harinya, David pergi menemui temannya. Tapi sebelum berangkat menanyakan kerjaan, temannya memberitahu kalau dia telah memberikan pekerjaannya pada orang lain karena kemarin David tak datang padahal udah ditungguin. Mendengar itu, David terdiam lemas. Di rumah saat diceritakan, Helen shock dan bilang dia butuh waktu untuk menenangkan diri di kamar. Helen menangis meluapkan amarahnya. Di tengah keputusasaan, dia melihat surat dari ibu. Isi suratnya memang tak ada yang spesial, namun Helen teringat berkat surat itu keluarganya jadi bisa ke Amerika. Pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Setelah tenang, Helen yang tadinya kecewa kini justru menyemangati David. Sudah tak ada pilihan lain. Keluarga kita harus bergandengan tangan dan berjuang bersama-sama di sini. Sorenya David dan Helen sepakat memberitahu keadaan keluarga mereka pada anak-anak. Helen berkata, sampai ayah dapat pekerjaan, kita semua harus berhemat dan saling membantu satu sama lain. Keesokan paginya, agar dimudahkan melewati ujian kehidupan, David sekeluarga pergi ke gereja. Metro Mission Center is taking clothing and food donations. And y'all to you. I lift up my eyes to the mountain. Selesai ibadah, mereka berkenalan dengan sepasang suami istri yang baik banget bernama Kay dan Jed. Well, I'm Kay. It's my husband, Jed. Helen. Anything at all, you just give me a ring. Thank you. Siangnya di rumah, ketika sedang membersihkan halaman, ada tetangga menyapa sambil bercanda. Gimana kalau sekalian bersihin halaman rumahnya juga? Dengan candaan itu, anak David malah dapat ide bisnis jasa bersih-bersih rumah. Mom. Berbulan-bulan berlalu, meski usaha jasa bersih-bersihnya berjalan lancar, David masih belum dapat pekerjaan. Yeah. Suatu hari, waktu David sekeluarga ingin menawarkan jasa mereka ke rumah paling besar di komplek, saat pemilik rumah membuka pintu, David kaget. Ternyata dia adalah penyanyi terkenal bernama Eddie. Dulu ketika Eddie masih merintis karir sebagai penyanyi, David selalu menolaknya tampil di acara konsernya. Dulu David sering menolak penyanyi-penyanyi amatir dan hanya mau bekerja sama dengan penyanyi terkenal saja. Karena malu, David langsung mengajak anak-anaknya pamit pergi. See ya. Come on, kids. You want the gig or not? Melihat hidup David sekarang susah, Eddie yang kasihan memutuskan menyewa jasa mereka. Sepanjang bersih-bersih, David terus memperhatikan Eddie yang sedang sibuk mengurus jadwal kerja. Ia malu sekali. Orang yang dulu diremehkan sekarang sangat sukses. Dalam hati, David iri. Lusanya saat ibu-ibu sedang piknik,
Kay mengundang Helen ke rumahnya besok sore untuk merayakan acara Thanksgiving. Tak perlu khawatir, besok dia akan meminta suaminya menjemput keluarga David naik mobil. Keesokan harinya ketika Jed datang menjemput, dia bingung kenapa di rumah David tak ada perabotan. Agar tak menyinggung, Jed hanya diam pura-pura tak melihat. No, it's fine. I'll be right here. A little taste of home. Sesampainya di rumah Jed sebelum acara dimulai, semua orang bernyanyi bersama mengucapkan syukur. Thank you for this delicious feast before us. Thank you for our many blessings. Our dear friends, old. Saat mendengar suara putri David yang bernama Rebecca, semua terdiam kagum. Suaranya indah sekali. Di tengah acara, Jed bilang Rebecca berbakat jadi penyanyi. Kenapa David enggak mencoba mempromosikan Rebecca ke produser musik? Sayangnya David tak tertarik. The way we see it, it's yours now. Beberapa minggu kemudian di malam Natal ketika keluarga David sedang makan, tiba-tiba mereka mendengar banyak suara mobil. Waktu diperiksa, ternyata Jed bersama teman-teman serta para tetangga datang membawakan berbagai macam perabotan rumah yang sudah tak terpakai sebagai hadiah Natal. Melihat kebaikan hati mereka, keluarga David sangat terharu. 3 bulan kemudian saat sedang mencuci, mendadak perut Helen sakit mau melahirkan. David pun buru-buru membawa ke rumah sakit. Anak ketujuh lahir dengan selamat. Namun kebahagiaan David seketika hilang saat dia melihat tagihan rumah sakit yang begitu mahal. Karena tak sanggup membayar, David memohon agar pihak rumah sakit mau memberinya keringanan. Ia janji walaupun harus mencicil, dia pasti akan melunasi tagihannya. Petugas rumah sakit yang kasihan pun memberikan keringanan. Tak hanya mengizinkan dicicil, David juga hanya perlu membayar setengah tagihannya aja. Mendengar itu David lega. Tapi anehnya waktu si petugas ingin membuatkan tagihan baru, dia bingung kenapa di komputer status tagihan David dinyatakan sudah lunas. 3 hari kemudian sepulang ke rumah, David dan Helen disambut ke-6 anak mereka. Di sana juga ada Kay dan Jed yang datang berkunjung. Ketika semua masuk, David mengajak Jed bicara berdua. David bilang dia tahu pasti Jed yang telah membayar tagihan rumah sakitnya. Bukannya berterima kasih, David malah marah. Ia menyuruh Jed berhenti membantunya. Awalnya David masih bisa terima. Ia bersyukur punya teman sebaik Jed padahal mereka baru kenal. Tapi lama-kelamaan, harga dirinya sebagai kepala keluarga hancur. Mulai sekarang, tolong jangan terlalu membantunya. Ia bisa menjaga keluarganya sendiri. Sebulan berlalu, terlihat David sedang mencoba mempromosikan Rebecca ke beberapa produser musik. Namun tak ada satupun produser yang mau menerima Rebecca karena dinilai masih belum siap dan sering gugup saat bernyanyi. Sure. Come back when you look like it. I know what I believe, sir. Be with Beck at her audition. Keesokan harinya ketika sedang berkumpul, Rebecca cerita kemarin waktu membersihkan rumah Eddie, dia tak sengaja melihat di majalah. Ternyata Eddie adalah seorang penyanyi sekaligus produser musik. Rebecca menyarankan kenapa ayah tak coba mempromosikan ke Eddie yang sudah kita kenal aja, daripada susah-susah ke produser lain. David pun membentak dan bilang harusnya sadar diri. Kita cuma pembantu di rumah Eddie, jadi jangan merengek minta belas kasihan orang lain. Rebecca yang sakit hati ngambek lalu pergi. Beruntung ibu segera mendamaikan ayah dan anak itu. 2 hari kemudian, David dan Rebecca mencoba menemui produser musik lagi.
Mendengar suara merdu Rebecca, si produser tertarik bahkan bilang kalau minggu depan Rebecca sudah bisa latihan nyanyi di studio musiknya. David dan Rebecca pun senang. She doesn't believe it. Did she hear me? We think it will. We're looking at a full record. Tapi malamnya kegembiraan mereka hancur saat nenek tiba-tiba menelpon, lalu mengabarkan kalau kakek kena serangan jantung dan meninggal. Paginya David coba menghubungi produser minta uang pembayaran kerjasama. Ia tahu bayaran Rebecca masih lama, tapi sekarang ini dia sedang butuh sekali uang untuk ongkos pulang ke Australia menemui orang tuanya. Namun meski sudah dijelaskan panjang lebar, produser menolak memberikan uang dan malah memutuskan kerjasama secara sepihak dengan alasan yang tak masuk akal. David pun kecewa. Dengan emosi, dia membanting telepon dan meluapkan amarahnya. Melihat betapa hancurnya sang ayah, Rebecca hanya terdiam sedih. Berhari-hari David hanya tidur di kasur. Dia tak mau bangun, tak mau makan. Sebagai istri, Helen terus berusaha menguatkan suaminya. Suatu hari untuk menenangkan diri, Helen mengajak anak-anak jalan keluar. Which way is that? Right. I think. Right, who's the captain? You make everything. Di taman, salah satu anaknya menyanyikan lagu yang sangat indah. Mereka lalu memberitahu kalau lagu itu adalah lagu tulisan Rebecca sendiri. Ketika pulang, Helen menceritakan lagu Rebecca tadi. Helen juga berkata, kita orang tua selalu merasa berjuang sendirian. Padahal sebenarnya, anak-anak kita juga ikut berjuang bersama. Bukan cuma Rebecca, tapi semua. Mereka juga merelakan kehidupan nyaman mereka di Australia untuk pergi merantau jauh ke Amerika demi bantu orang tua. Jadi Helen harap David jangan putus asa. Jadilah ayah yang hebat. David adalah kepala keluarga kebanggaan kita semua. Mendengar kalimat itu, David menangis terharu. Keesokan harinya, David akhirnya mulai bangkit lalu menemui anak-anak. Ia meminta maaf karena kemarin jadi ayah yang pengecut yang selalu menyalahkan keadaan. Saat Rebecca datang, David bilang dia sudah tahu kalau Rebecca menulis lagu demi keluarga. Kali ini David akan menelan harga dirinya dan akan mencoba menemui Eddie. Besoknya setelah bicara, David membuat janji dengan Eddie untuk datang ke gereja melihat penampilan Rebecca. David juga sudah baikan sama Jet dan meminta Jet ikut memainkan piano untuk mengiring Rebecca. Tak lama kemudian, Eddie bersama temannya datang. Difference, change. In my weakness you can shine. It's time in your time. It's beautiful. Everything new. Everything beautiful. You made my hands to you. I say find my soul. Melihat penampilan Rebecca, Eddie begitu kagum. Setelah diskusi dengan rekannya, Eddie memberitahu kalau Rebecca diterima dan akan segera dipromosi. Mendengar keputusan itu, keluarga David sangat senang karena telah resmi jadi penyanyi. Biar lebih keren, Eddie ingin membuatkan nama panggung baru untuk Rebecca. Setelah diskusi, semua sepakat untuk menambahkan nama almarhum sang kakek. Kini nama panggung Rebecca adalah Rebecca James. 1 tahun kemudian lagu ciptaan Rebecca sukses besar dan sekarang dia telah jadi penyanyi terkenal. Hari ini adalah konser pertamanya. Sebelum tampil, Rebecca berterima kasih pada kedua orang tuanya. Tak hanya ayah yang berjuang ke sana kemari di luar rumah, namun dalam rumah, ibu juga berjuang keras menyatukan keluarga.
Bagi Rebecca, ibu dan ayah adalah pahlawannya. Dan film pun tamat. Rebecca St. James. Singing lullabies. And I looked up, you're strong like your father. Even when you were scared. I was 21. And I fell in love. And you love like your mother. Like there's nothing to... Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.